Analisis komunikasi interpersonal terkait karakter bawaan manusia dalam film Joker. Joker merupakan film drama thriller psikologi yang rilis pada tahun 2019. Film ini disutradarai oleh Todd Phillips. Tokoh Joker dalam film ini diperankan oleh Joaquin Phoenix yang sangat total dalam memerankan karakter badut tersebut. Sebuah film yang menceritakan ironi seorang pria baik yang harus menjadi jahat karena semua permasalahan dalam hidupnya. Film Joker ini lebih berfokus pada kehidupan Arthur Fleck hingga ia akhirnya menjadi sosok Joker. Dalam film ini, kita akan melihat bagaimana suram dan kacaunya kehidupan di sekeliling Arthur yang berpengaruh terhadap kondisi psikologinya. Cerita ini berfokus pada perjalanan sosok komedian gagal, Arthur Fleck, pria kesepian yang memiliki sejarah gangguan jiwa dan memiliki sindrom tertawa yang selalu dianggap aneh oleh orang-orang banyak, sehingga berpengaruh terhadap kemampuan sosial dan karirnya. Begitu banyak kekecewaan yang membuatnya menjadi pribadi pahit dan akhirnya berubah menjadi pembunuh. Kenyataan bahwa Arthur mengalami kesepian dipertegas dan dikuatkan oleh gangguan kejiwaan yang ia alami. Tak mampu diterima olehnya, Arthur pun selalu mencari penyebab di masa lalunya. Pengalaman-pengalaman masa lalunya itulah membawa dirinya pada rasa depresi yang akut, sehingga dia tidak dapat mengendalikan dan mengatur tingkah lakunya. Arthur adalah seorang pelaku kejahatan yang lahir dari penderitaan. Semenjak Arthur diadopsi oleh ibu angkatnya yang juga mengalami delusi, tindakan kekerasan fisik dan mental sudah menjadi bagian dalam kehidupannya. Kekejaman orang tua angkatnya yang juga memiliki kehilangan kewarasan mendorong Arthur bertindak di luar batas kemanusiaan. Di balik kelamnya perjuangan hidup Joker, tentunya film ini memiliki pesan yang mendalam. Antara lain, yang pertama, sebagai manusia, kita harus berbuat baik kepada siapapun. Dalam film ini, Joker digambarkan sebagai sosok yang mengalami kondisi atau gangguan tawa patologis. Bukannya menangis, dia malah tertawa ketika bersedih. Hal inilah yang membuat orang lain menganggapnya aneh, sehingga dia semakin merasa sedih dan sendiri. Kita sebagai orang yang normal, sebisa mungkin untuk mendukung orang-orang yang mengalami gangguan seperti itu. Ketika tidak bisa membantu, setidaknya tidak perlu ikut menghina atau mengejek dan memperlakukan dia berbeda. Dengan begitu, kita pun sudah menunjukkan rasa peduli terhadap mereka. Yang kedua, jangan sekali-kali mengkhianati temanmu sendiri. Seorang teman tentu saja punya sisi baik dan sisi buruknya. Jika kita merasa dia melakukan sesuatu yang kelewatan batas, ada baiknya jika ditegur secara langsung. Jangan sampai kita mengkhianatinya tanpa ada alasan yang jelas, karena kita tak akan tahu dia bisa dendam sejauh apa. Yang ketiga, jika kamu tidak mau ditindas, harus berani stand up dan lawanlah dengan cara yang elegan. Nah, dalam film ini, Arthur berubah menjadi sosok Joker. Salah satu alasannya karena selalu dibully dan ditindas, sehingga Arthur berusaha melawan agar tidak lagi ditindas dan bisa diperhatikan. Namun, sayangnya, dia melawan dengan cara yang salah. Kita bisa saja melawan orang-orang yang menindas kita dengan cara yang lebih elegan. Misalnya, dengan menunjukkan prestasi atau kelebihan kita. Dengan melihat kita sukses, mereka pun pasti akan merasa malu dan tidak akan lagi menindas kita. Sekian, itulah analisis dari film Joker.